Sebenarnya mereka ini bukan disekap, bukan ditahan, bukan disiksa doang. Tapi mereka ini diperdagangkan, ini terselubung. Nah ini banyak korbannya mas. Karena kaki-kaki tangan mereka ini di Indonesia banyak untuk menyelundupkan ataupun memperdagangkan orang. Temennya mereka yang nggak masuk rombongan ini, itu ada yang sampai saat ini nggak tahu kemana. Diduga keras ke wilayah tertentu dan hilang, mungkin sudah tidak ada jiwanya lagi. Hanya tinggal raganya dan mungkin raganya nempel ke raga orang. Ketua majelis itu ketika menggali suatu kebenaran material ya di depan persidangan, menjadikan referensi itu adalah tayangan YouTube-nya Uya Kuya. 3, 2, 1, close the horde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Masih ingatkah kalian dengan 20 warga negara Indonesia yang pada saat itu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, disekap, disiksa, dicambuk, di Myanmar. Pada saat itu keluarga sempat datang ke kita. Jadi mereka sebetulnya cara menyeberangkannya juga, jadi pakai mobil van dibawa sampai ke perbatasan, kemudian naik perahu klotok. Jadi agak ketidur sebentar, sekejap begitu langsung ketahuan. Dari dia kalau dari di belakang, di bagian dari punggung sampai ke bawah. Dalam keadaan puasa, dia nggak dapat nomor, dia harus kelilingin base camp 500 kali, akhirnya dia pingsan, dehidrasi. Dan akhirnya perjuangan bersama pemerintah juga ya, Bang Martin, kita akhirnya mereka berhasil dibebaskan. Nah, ingat gak pas saat terakhir sebelum mereka dibebaskan ya? Iya. Waktu itu kita sempat, sebelum tersangka ditangkap polisi, kita sempat menginterogasi di sini. Iya. Andri dan siapa? Nita. Pelakunya. Masih ingat kita lihat informasi ini? Ini kan kamu bikin surat tugas ke Singapura. Taunya berangkatnya ke Thailand. Bukan ke Singapura itu. Iya, Thailand, Pak. Kenapa dia pergi ke Myanmar? Menjadi pekerja penipu online gitu loh. Udah jelas, nggak tahu semua. Mereka katanya sudah tahu, Pak, di situ semua. Saya diinformasikan seperti itu, Pak. Nah sekarang mereka nggak bisa pulang ini, katanya mau dibunuh. Gimana pertanggungjawabanmu nih sebagai pengirim nih? Ya saya juga nggak tahu, orang yang memberikan informasi ke saya juga hilang, Pak. Kamu dapat duit berapa dari Andi setiap ngirim warga negara Indonesia ke sana? Mau dikumpulin semua, satu orang 1 juta katanya, tapi nggak ada sama saya. Nggak ada, oke. Itu siapa yang di sampingmu lagi ngomong itu? Istri saya. Siapa namanya? Saya Ria, kan saya tahu semua Pak perjalanan suami saya ini. Pelan saja ngomong sama saya, Bapak pelan-pelan aja ngomong sama saya. Saya minta pertanggungjawaban kamu aja terkait surat tugas yang sudah kamu buat ini, banyak banget nih atas nama CV Prima Karya Gemilang, ya. Selaku jabatan kamu sebagai direktur. Saya nggak punya CV, Pak. Ini Cuma itu tulis ketikan aja biasa. ini surat palsu ini. Itu katanya yang dari pihak Thailand meminta, pihak orang sana meminta saya untuk membuat seperti itu karena untuk skema holiday, liburan tanpa surat. Sekarang sudah masuk ke persidangan ya? Sudah masuk ke persidangan dan sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ini masalah serius ya. Tindak pidana perdagangan orang ini adalah masalah serius. Pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal, tidak ada rasa kasihan atau apapun dalam hal ini. Tapi sebelumnya juga saya minta doa restu juga, saya pengen minta doa restu buat pemirsa saya karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN nomor 12 dengan saya nomor urut 2. Jadi caranya untuk milih saya, untuk warga Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan WNI yang ada di seluruh luar negeri bisa pilih saya dengan cara nanti ada kertas surat suara warna kuning, dibuka, cari Partai PAN-nya nomor 12 ada di sebelah kanan baris ketiga dari atas. Udah ketemu Partai PAN-nya, jangan partainya yang dicoblos, bukan PAN yang dicoblos. Jadi kalau selama ini kalian nyoblos partai, menurut saya itu tidak tepat atau salah untuk pemilu legislatif. Karena yang kita pilih adalah caleg, calon orangnya. Jadi kalau udah ketemu Partai PAN, yang dicolok nama saya Uya Kuya nomor 2, bukan partainya. Oke? Dan juga istri saya juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD dari Partai PAN juga untuk wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru dan Cilandak. Cara milih istri saya, kertas surat suara warna biru, buka kertasnya, cari Partai PAN, nanti ada di sebelah kanan baris ketiga dari atas, partainya nomor 12, tapi pas ketemu PAN-nya jangan dicoblos partainya, tapi cari nama istri saya, colok di nama Astrid Kuya nomor 2. Ingat, satu kertas hanya satu nama yang dicoblos. Kalau lebih dari 2 nama jadi tidak sah.
Coblos Astrid saja di kertas biru, coblos Uya saja di kertas kuning dari seluruh nama. Oke, Bang Martin. Ya. Bang Martin Simanjuntak, dan ini teman-teman yang dulu sempat berada di Myanmar. Sempat diculik, bukan diculik ya, disekap. Selama berapa bulan dulu? Untuk disekapnya sih hampir 2 mingguan lah maksudnya. 2 mingguan ya. Tapi Sempat untuk di Myanmarnya kita 6 bulan. 6 bulan ya, dulu sempat ditaruh di ruang gelap, dicam. Disekap 2 minggu, kalau ruang gelap beda lagi. Ruang gelap beda lagi ya. Oke, itu udah pengalaman masa lalu lah, kita nggak usah bicarakan lagi ya. Gak bisa lupa. Oke, iya. Dan sekarang ada Bang Martin Simanjuntak sebagai kuasa hukumnya yang kita kawal dari awal ya. Iya. Kita mengawal bersama LBU Lembaga Bantuan Uya ini, kita kawal dari awal, dan juga ada Mas Robert Simanjuntak dan Lukas Aprildo. Pangaribuan ya. Dari tim kuasa hukum juga ya. Iya. Oke. Sekarang terakhir kemarin persidangan Anita dengan si Andri ini sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum ya? Ya. Jadi dalam perkara nomor 369 ya, Pitsus Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2023. Ini kan kemarin dua pelaku ini atau dua terdakwa ini didakwa dengan 2 pasal ya. Iya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 dengan ancaman pidana 3 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun, dan dakwaan kedua itu alternatif pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ya. Dan ini juga dengan terkait Undang-Undang LPSK Nomor 13 Tahun 2006 ya kalau nggak salah, sama 2014 Nomor 31 terkait perlindungan saksi dan korban. Nah, tadi saya tambahkan sedikit, sebenarnya mereka ini bukan disekap, bukan ditahan, bukan disiksa doang. Iya. Tapi mereka ini diperdagangkan. Iya, Diperdagangkan. Nah, itu proses perdagangan itu yang mereka tidak ketahui. Jadi, ini terselubung. Dia bilangnya akan dipekerjakan di luar negeri. Iya. Ada sebagai marketing, admin, apa dulu ya? Telemarketing ya? Iya. Nah, menggunakan identitas palsu, perusahaan palsu. Ya, dulu surat tugasnya juga palsu kan? Surat tugas palsu. Dan juga tujuan palsu. Dibilang katanya pergi ke Malaysia, taunya ke Thailand, taunya bukan ke Thailand juga. Seberang lagi ke Myanmar. Daerah konflik lagi. Konflik. Jadi lagi bunuh-bunuhan itu antara pemerintah, rakyat, junta militer ya? Junta militer. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya. Nah, ini banyak korbannya, Mas. Ya, bukan cuma mereka betul. aja. Ini hanya 20 yang bisa dibilang mukjizat terjadi pada mereka karena mereka bisa kembali. Iya, ini kalau nggak salah kasus keberapa yang kita urus waktu itu ya? Banyak lah. Iya, tapi yang paling heboh ya ini lah, waktu 20. Dan mohon maaf juga kepada korban yang lain, bukannya kita dikasih itu bagaimana. Ya memang kami punya keterbatasan juga dari segi resources, pikiran dan tenaga, sehingga nggak bisa semua kita bantu ya Mas ya. Tapi tetap kita akan usahakan yang terbaik. Nah, kebetulan dalam kasus yang terjadi kemarin, ya inilah yang bisa kita tolong dan sebagian yang lain belum bisa hadir. Makanya tetap sebelum kita bahas lebih lanjut, kita nggak boleh lupa untuk mengingatkan kepada penonton, hati-hati dengan modus pekerjaan ke luar negeri. Iya. Karena itu aja intinya. Kalau mau kerja di luar negeri, itu harus ada pekerjaannya terdaftar di situs pemerintah. Iya. Nggak ada orang kerja tiba-tiba pakai visa turis, atau paspor turis. Nggak ada. Harus ada visa kerja. Betul. Nah, kebanyakan warga negara Indonesia itu memang karena terlalu baik, ya, terus minim pengalaman. Jadi menurut mereka dengan administrasi yang ala kadarnya bisa kerja di luar negeri. Nggak bisa, teman-teman. Jadi akhirnya ya seperti ini. Iya. Jadi kita nggak boleh lupa juga, seperti kita selalu mengingatkan para korban love scammer ataupun potensi korban love scammer, hati-hati. Karena kaki-kaki tangan mereka ini di Indonesia banyak untuk menyelundupkan ataupun memperdagangkan orang. Kalian hati-hati, kalian harus sayang, kalian punya jiwa dan juga raga. Dan bukan menakut-nakuti ya, dari kasus yang kemarin ditanganin sama kita, sama Lembaga Bantuan Uya, banyak kasus-kasus yang lebih parah lagi. Ada yang sampai jarinya dipotong. Iya. Ya, sampai waktu itu ada yang di Kamboja ya, yang sampai meninggal, ya kan? Jadi banyak sekali nih. Iya. Dan itu banyak banget kasus-kasus lain yang ada kemarin juga, kita lihat videonya juga, kebetulan terjadi sama warga negara China, yang sampai disisanya gila-gilaan deh. Sampai ada yang organ tubuhnya juga diambil. Nah, ini temennya mereka yang nggak masuk rombongan ini, ya, itu ada yang sampai saat ini nggak tahu kemana. Diduga keras, ya, sudah ke wilayah tertentu dan hilang, mungkin sudah tidak ada jiwanya lagi. Hanya tinggal raganya, dan mungkin raganya nempel ke raga orang. Kalau kalian paham maksud saya. Iya, ngerti. Diperdagangkan organnya.
Nah, makanya kembali lagi hati-hati. Nah, terkait perkara ini ya, dari agenda dakwaan sampai dengan mereka eksepsi ditolak ya, lalu pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan surat, sudah tibalah saatnya sampai dengan sidang kemarin terakhir ya, tanggal 27, dituntut dengan tuntutan 12 tahun penjara dan juga membayarkan restitusi senilai 15, sekian Oh, ada miliar. restitusi, kewajiban bayar restitusi Iya. juga. Bagus. Karena kan memang kemarin kawan-kawan kita ini, adik-adik kita ini kan terdampak secara produktivitas. Iyalah semua mental, Sampai sekarang belum psikologis. kerja. Gajinya mereka pas kemarin katanya kerja itu yang diperdagangkan juga nggak ada penghasilannya. Terus gimana mereka mau hidup? Ini kan akhirnya jadi beban negara yang sebenarnya bukan karena negara. Ini karena oknum-oknum yang ada di negara yang memperdagangkan mereka. Nah, makanya sudah sangat bijak sekali Jaksa. Terima kasih Pak Jaksa dan Pak Jaksa Agung. Keren nih, kejaksaan keren banget. Yang sudah mengabsorsi nilai-nilai keadilan dan juga kemanfaatan hukum di dalam tuntutannya. Sekarang yang menjadi PR-nya apakah tuntutan ini akan diterima atau dikesampingkan, malah pledoi dari para terdakwa melalui penasihat hukum ini diterima. Iya. Kami sih berharap ya, terkait hukuman ya tentu hakim lah yang lebih mengetahui ya seberapa jahatnya orang-orang ini, apakah ada yang meringankan atau ada yang memberatkan ya. Tapi yang namanya hukum itu memang harus ada, selain keadilan ada kemanfaatan. Nah, nilai-nilai kemanfaatan itu terkandung di dalam tuntutan ini. Ada restitusi untuk para korban. Iya. Dan ini juga agar bisa menjadi efek jerak kepada Pelaku-pelaku lain pelaku yang lain. yang merekrut para tenaga kerja usia produktif dari Indonesia untuk dijual di perdagangan ke luar negeri dan dijebak ya. Ini harus ada pelajaran nih. Kasus ini harus bisa jadi contoh dan apa ya, buat yang lain, pelaku-pelaku yang lain juga hati-hati nih. Kalian akan kena dalam waktu dekat ini. Ya. Nah, sedikit mengenai ringkasan jalannya persidangan, biar rekan saya, Robert sama Lukas Pangaribuan, ya Robert Simanjuntak, coba jelaskan. Apa aja terdapat fakta-fakta selama jalannya persidangan secara ringkas sampai dengan tuntutan kemarin. Oke, makasih Mas Uya, makasih Bang Martin. Iya, Mas Robert. Jadi pasca penetapan tersangka per bulan Mei oleh Barreskrim Polri, dilakukan penyidikan, lalu berkas disampaikan ke kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Jadi mulai per 4 Oktober itu sudah dimulai sidang pertama dengan agenda dakwaan. Sampai hari ini kurang lebih sudah terjadilah 8 sampai 10 kali proses persidangan. Yang dimana memang isinya memang pas per 4 Oktober itu pembacaan dakwaan, yang dimana memang ada sebenarnya waktu awal kita diskusi dengan Abang Martin juga pas kita sampaikan, kok kenapa dakwaannya ada dua. Yang pertama dakwaan utama, yang kedua dakwaan alternatif, yang dimana dakwaan alternatif hukumannya lebih ringan daripada dakwaan utama. Iya. Cuma setelah pasca 27 Februari disampaikan tuntutannya ternyata masuk dalam tindak pidana perdagangan orang, di mana tuntutan kemarin itu ada 12 tahun penjara, subsidi denda 600 juta serta pembayaran restitusi 1,5 miliar. Nah, dalam proses persidangan per 4 Oktober sampai hari ini, kemarin banyak memang pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Yang paling fatal memang, atau yang paling menjadi keseriusan dalam hal ini, tindakan yang dilakukan Andri dan Anita, ternyata saudara Andri sendiri dan Anita memalsukan beberapa berkas-berkas, yang di mana pemalsuan itu dilakukan di salah satu usaha percetakan di daerah Bekasi, yang memang saksi tersebut sudah dipanggil oleh pengadilan dan memberikan keterangan bahwasannya dia hanya disuruh untuk mencetak dan hanya sekedar hubungan antara pembeli dan penjual. Salah satu memang berkas yang dipalsukan itu memang yang kemarin masalah surat tugas, terus surat jalan segala macam, dan yang paling fatal setelah dikonfirmasi oleh pihak bandara, memang ada satu berkas atau satu kartu yang dipalsukan oleh saudara Anita dan Andri terkait dengan kartu pas akses bandara, di mana kartu pas itu dapat dipakai atau dapat dimiliki hanya orang-orang tertentu, yang gunanya itu memang untuk jalur khusus dan mengakses ke beberapa wilayah vital di bandara. Ini apa nih? VIP lane? Apa? Sorry, ini ada gambarnya. Bukan VIP lane? Bukan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi
gambarannya kartu pas itu seperti ini. Ya, Yang memang setelah dikonfirmasi oleh pihak bandara palsu. otoritas Soekarno-Hatta diminta keterangan di Barreskrim pun tidak pernah menerbitkan kartu Ya. pas atas nama saudara Anita dan Andri. Ya. Paling ringkasannya sampai hari ini itu tanggal 8 November Ngeri nanti. juga ya sampai kartu pas. Ya. Bandara itu kan akses keluar masuk, apalagi gerbang pintu internasional Ya. yang bisa masuk keluar masuk teroris, bisa, wah ngeri banget tuh kalau sampai Jadi dia dipalsukan. memasukkan begini kan bahaya nih. Dia bukan suatu hal yang receh ini, ya kan? Dan kemarin pun Ya. pihak bandara otoritas Soekarno-Hatta sudah dipanggil dan dikasih keterangan, diminta keterangan bahwasanya secara fakta lapangan tidak pernah otoritas bandara Soekarno-Hatta mengeluarkan kartu pas atas nama Andri dan Anita dan tidak ada kepentingan juga untuk diterbitkan Ya. untuk mereka karena bukan hak dan kewajiban mereka di situ. Itu sih paling masuk ya. Ya. Oke. Jadi adalah ini sekarang tuntutannya JPU maksimum 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Artinya mereka sekarang bisa mengajukan pledoi ya. Bisa Pledoi. mengajukan pledoi. Nanti Penasihat di- hukum dan terdakwa. Oke, artinya berarti tinggal tunggu keputusannya setelah mereka pledoi. 8 November nanti masuk ya. Oke, dan nanti kita tinggal tunggu selanjutnya keputusan vonis dari hakim ini gimana. Artinya hakim, kita juga hakim tahu pasti mereka juga melihat logika-logika yang paparan-paparan masalah ini dan mungkin dari hakim juga bisa menjadikan tayangan-tayangan di YouTube kita pada saat dulu keluarga mereka minta tolong, mereka masih disekap, sampai akhirnya mereka mau dibebaskan, sampai mereka bebas, sampai kita dulu keterangan pengakuan dari si pelaku itu ada di YouTube saya sebetulnya. Iya. YouTube kita pada saat Bang Martin telepon ya. Iya. Selalu bisa dijadikan juga bahan pertimbangan. Ya. Jadi yang menariknya adalah Mas Uya, ketua Ya. majelis itu ketika menggali suatu kebenaran material ya di depan persidangan pada saat pemeriksaan saksi ya, itu kan sempat menjadikan referensi salah satu tayangan video. Nah, salah satu tayangan video yang dimaksud oleh hakim ini dan dijadikan referensi itu adalah tayangan YouTube-nya Uya Kuya Pada saat pada saat tayangan-tayangan sebelum dilakukan penangkapan. oke. Itu kan kebetulan ada kandungan yang mana dalam kesaksian saksi itu ada di dalam Iya. video tersebut. Nah, Iya. makanya ternyata majelis hakim di pengadilan negeri juga Iya. mengikuti juga Iya. tayangan-tayangan yang ada terkait kasus perkara TPPO Myanmar yang mana kalau kita masih ingat ya, pelaku itu pernah ngomong begini, kalian bawa pun presiden kalian ke sini untuk Jokowi, membebaskan ya, kalian, nggak Pak bisa, Jokowi, ya. itu kalian tidak akan pernah bisa bebas. Dia meremehkan Pak Jokowi pada saat itu ya. Nah, waktu itu makanya pelaku di sana ya. kita marah, waduh. Iya, presiden kita dihina, kita marah Masa lah. presiden kita dihina? Ini kurang ajar orang-orang begini. Saya juga paling siapapun yang menghina presiden kita tuh kita harus marah. Karena biar gimana bener pemimpin kita. Iya. Iya. Begitu Mas. Jadi ya nanti kita tunggu pledoinya penasihat hukum sama terdakwa. Tentunya hakim harus menempatkan pihak ataupun posisinya di posisi yang netral karena mereka adalah penjaga keadilan ya baik bagi terdakwa maupun korban. Nah, tapi memang kalau kita lihat sesuai dengan KUHP ya, hakim itu kan haruslah memutus suatu perkara dengan minimal 2 alat bukti dan keyakinan. Dan dalam memutus perkara itu azasnya jelas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Nah, kalau misalkan vonis bebas atau vonis yang meringankan bagi terdakwa, apa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya buat negara ini baik korban maupun terdakwa? Nah, kalau dia dihukum berat, apa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya? Dalam perkara ini itu kan juga harus tercermin dalam putusannya. Nah, makanya saya sih pribadi optimis ya, seharusnya dengan fakta-fakta yang tersaji di depan persidangan, lalu yang di luar persidangan melalui pemberitaan, itu bisa setidaknya menemukan 2 alat bukti dan menambah keyakinan hakim untuk dapat memberikan vonis yang di dalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan hukum. Itu Mas Uya. Oke, dan kira-kira sidang putusan vonis hakim bulan apa ya? Ya, kalau kita berbicara tadi pledoinya tanggal 8, habis pledoi kan ada yang namanya replik ya. Kalau versi perdatanya itu dari jaksa, itu kemungkinan dikasih waktu kalau masing-masing 2 minggu itu 1 minggu. Iya. Nanti ada duplik 1 minggu, baru 2 minggu setelahnya vonis. Ya, berarti kan itu kemungkinan 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi atau awal bulan depan mungkin. Ya awal Februari lah ya.
Kalau kalian gimana? Harapan kalian apa dalam perkara ini? Enggak, pengen tahu kita. Karena kan Mbak April juga pada saat persidangan ini air matanya. Ini April, Pak. Kenapa Mbak April? Mas, bukan Mbak. Mas Mbak April. siapa sih lupa namanya? Mbak Novi. Mbak Novi. Mbak Novi sama Mayang ini kan Mayang nggak bisa hadir. Inilah yang air matanya berurai sampai bajunya basah itu. Saya pun juga jadi ikut-ikutan termehek-mehek juga melihat itu. Iya. Nah, cuman memang pada saat itu ketika mereka pada nangis, saya lihat selain saya lihat mereka, saya juga mencoba untuk mengamati terdakwa. Cuman pada saya lihat kayaknya kok kayak mereka ya datar aja gitu ya terdakwanya gitu, kayak nggak ngerasa merasa bersalah. empati gitu. Ya sudahlah, tapi ya itu kan urusan mereka. Tahu juga mereka sudah didudukan dalam kursi pesakitan. Nah, silakan Mbak Novi dan April dan Ya, harapan kita terutama saya ya. Saya merasa sejak selama di sana ya akhirnya bersyukur bisa pulang ke sini. Cuma bukan cuma kondisi mental gitu. Kalau saya kan seorang single parents. Ya istilahnya kondisi fisik yang benar-benar nggak normal gitu. Terutama kaki. Kaki itu kan penting sekali, Mas. Iya. Sampai detik ini saya tuh sakit kalau jalan lama dikit bengkak langsung. Udah nggak masuk akal lah. Istilahnya dulu di Indonesia sehat, istilahnya usia saya belum nyampe 40 tahun saya udah kena diabetes mellitus. Istilahnya pengobatannya juga kan harus serius gitu. Sedangkan selama ini saya yang seharusnya suntik insulin aku udah stop semua. Kenapa? Ya biayanya dari mana? Iya. Logikanya kan seperti itu gitu. Mas saya iya. tidak bekerja, tidak punya penghasilan segala macam lah gitu. Oke, kalau Mas April? Ya, kalau saya pribadi sih berharap hakim bisa memutuskan yang seadil-adilnya, semaksimal mungkin gitu kan. Karena dari bukan hanya saya pribadi sih, teman-teman yang lain juga sangat dirugikan atas kasus ini. Dan salah satu yang memang sangat mengganggu sampai saat ini, saya susah mencari kerja, belum memiliki kepercayaan diri yang penuh. Iyalah, untuk pasti di memulai sana pekerjaan. disiksa, ditekan ya. Dan lagi sampai saat ini setelah hampir 7 bulan saya pulang dari Myanmar, saya tuh nggak bisa tidur di bawah jam 3 subuh. Oh, efek psikologis sampai sekarang seperti itu? Saksi nyatanya istri saya yang mungkin setiap hari bersama saya itu, saya tidur pasti di atas jam 3, jam 4. Kalau mungkin saya kebetulan muslim kan ngedengar suara adzan gitu kan, itu baru ada rasa ngantuk. Iya. Itu dan setiap hari, dimanapun kondisi saya secapek apapun itu pasti saya alamin itu. Dan itu yang paling mengganggu hidup saya. Gak kerasa ya, berarti ini kita udah 7 bulan lebih yang lalu ya? Iya. Kayak baru kemarin gitu loh, kita dulu ngurusin kasus ini. Tuh udah mau 7 bulan aja. Iya. Waktu cepat berlalu ya. Udah 7 bulan. Terus kalau Mas? Kalau untuk saya sendiri, mungkin masih ada bayang-bayangan trauma ya, yang bekas disetrum waktu itu kan luar biasa banget kan. Terus apalagi kan saya juga mempunyai anak ya di pesantren waktu itu dijanjikan gitu akan gaji sekian, dan di sana pun mungkin saya yang nggak benar-benar nggak ada dapat uang sama sekali di sana. Itu kerja mah full dan dapetin siksaan ya, itu kadang-kadang suka kebayang-bayang aja sih. Lebih siksaan apa dari kamu atau teman-teman kamu yang paling menyeramkan buat kamu? Ya waktu pas penyekapan ya, apalagi wanita di sana sangat luar biasa ya. Kita kan selama ini mungkin di Indonesia tuh melihat kekerasan aja sudah sangat kesal banget gitu. Nah ini bahkan wanita pun rekan saya Mbak Novi dengan itu mendapatkan siksaan yang luar biasa. Apa yang kamu lihat waktu itu paling? Dengar dan sempat melihat juga sih waktu itu kan dijaga itu dipukul pakai besi ya, sempet ya, besi yang apa itu, besi bambu sampai patah. Teriakan waktu itu kan saya juga niat membantu tapi udah memang nggak akan bisa apa-apa karena dijaga sama tentara di sana. Jadi menurut saya emang yang orang Indonesia pun yang merekrut di sini tuh harus dapat hukuman setimpal. Ini nggak bisa. Jadi di sini harus saatnya penegak hukum, hakim, ya ini jaksa berarti masih melihat. Nanti kita lihat bagaimana pledoi mereka akan disikapi, dan nanti juga bagaimana hakim di sini membuktikan bahwa undang-undang TPPO ini bisa berjalan dengan baik. Karena harus ada efek jera. Karena TPPO atau tindak pidana perdagangan orang ini adalah masalah yang sangat serius selama beberapa tahun terakhir, dan memang setahun terakhir ini kita teriakan, kita galakan, kita bela para korban-korbannya, ya kan? Ya biar serius para pelaku, pemerintah di sini juga serius menangani kasus TPPO ini, jangan cuman kayak selewat doang. Dan pemerintah Jokowi telah berhasil membuktikan bahwa TPPO ini tahun ini
ya setelah kita kawal juga, ini menjadi perhatian yang sangat serius. Dan ini berarti Saril, goal akhirnya ada di penegak hukum, di hakim nih. Bagaimana nih pelakunya benar-benar dihukum yang setimpal. Karena kalau tidak ada rasa keadilan atau rasa logika-logika hukum yang berlaku di sini, di kasus ini, ya susah. Nanti orang, ya udahlah, nggak apa-apa kita dagangin orang lagi keluar, paling-paling juga, ya kan? Betul nggak, Bang Martin? Betul. Memang harus ada dalam putusan itu juga tercermin yang dimaksud dengan kepastian hukum itu agar menjadi suatu tindakan preventif. Iya. Apa preventifnya? Dengan putusan itu nanti dihukum yang setimpal, lalu ada kemanfaatan hukum bagi korban terkait restitusi. Nah ini kan juga menjadi suatu kepastian bahwa hati-hati loh. Kalian kalau ikut-ikutan memperdagangkan orang, Iya. Merekrut saja juga bisa jadi kena. Tanggung jawab kalian itu bisa didouble, bukan hanya tanggung jawab kurungan badan, tapi tanggung jawab juga terkait ganti rugi terhadap kerugian mereka. Restitusi tadi makanya harus Nah, kalau bisa dikabulkan itu menurut saya. Itu yang tadi makanya saya mau tanya sama teman-teman, baik Mbak Novi, April dan kamu gitu ya. Harapan kalian itu apakah hanya terdakwa ini Kurungan badan terbukti saja. secara sah dan meyakinkan divonis bersalah di kurungan badan, atau kalian berharap mendapatkan manfaat juga dalam proses persidangan ini gitu loh, persidangan ini seperti apa? Ya, seperti itu dikabulkannya tadi soal restitusi ya, Mas Uya, Bang Martin. Bukan apa kan kita pergi niat kerja di luar negeri itu untuk mencari nafkah, sedangkan kita yang kita dapat trauma yang dalam dan sakit fisik gitu, mental dan fisik sakit gitu yang kita dapat. Jadi istilahnya mereka menerima hukuman kurungan yang setimpal dalam jumlahnya nggak cuma setahun 2 tahun, dan juga ganti rugi material yang memang harusnya kami terima. Itu memang hak kami. Iyalah, kalau gitu. kalian juga kerja dijanjikan tidak sesuai juga, akhirnya nggak dapat apa-apa, malah dapat siksaan ya kan? Kalau April gimana? Memang hanya puas mereka dihukum penjara doang? Karena ini kan di sini sekurang-kurangnya minimal 3 tahun, nggak bisa 1 tahun. Ini kan 3 sampai 15. Nah, biasanya kalau undang-undang yang khusus ya, itu sekarang sudah ada ketentuan pidana minimal seperti yang terjadi di perlindungan anak, narkoba, ada minimal pidananya. Nah, apakah dengan di penjara saja cukup, atau kalian berharap kalian juga mendapatkan kemanfaatan dalam putusannya nanti? Ya, kalau saya pribadi sangat berharap mendapatkan kemanfaatan. Karena apa? Kita juga nggak hanya sampai di sini tuh, ke depan juga, apalagi saya sebagai kepala keluarga gitu kan, dengan kondisi mental dan fisik saya untuk saat ini, saya juga belum bisa buat cari nafkah untuk keluarga. Setidaknya ketika ada saya mendapatkan kemanfaatan dari kasus yang memang menimpa saya juga bisa bertahan dan mungkin untuk berubah lebih baik, memulai usaha dengan kemanfaatan yang didapat atau yang dikabulkan oleh hakim nanti gitu, Bang Martin. Kalau kamu gimana? Kalau saya mungkin sama kayak April juga, karena butuh manfaat juga dari kasus ini ya. Karena kan kita juga nggak munafik, kita kerja itu memang karena pengen ada uang gitu. Malah kita malah dapat kesiksaan, malah justru ya, bahkan kemarin yang nggak sempat hilang itu kita pun dijual 150 juta buat di sana. Iyalah, itu luar biasa. Benar. Ya jadi berharap ke depannya ya untuk manfaat ini ya buat bisa buat kita atau lebih bermanfaat. Iya, dan menurut saya juga 1,5 miliar itu juga tidak berarti apa-apa dibanding siksaan yang kalian terima. Ya beban atau akibat secara psikologis dan mental juga sampai sekarang ya kan. Juga kalian bekerja di luar negeri dengan siksaan tapi juga tidak dapat apa-apa, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya menurut saya itu juga tidak berarti juga, tidak bisa mengganti juga kerugian kalian, benar nggak sih? Ya betul. Oke. Tidak setimpal lah. Ya. Kalian tahu nggak di mana? Karena nanti ini kalau dikabulkan, ini kan dua terdakwa ini akan secara bersama-sama juga untuk mempertanggungjawabkan restitusinya. Kalian tahu nggak sejauh yang kalian ketahui, apakah Nita dan Andri itu memiliki aset tidak, atau nggak likuiditas tuh gitu ya, barang bergerak gitu, yang nilainya itu ada atau mendekati atau mungkin lebih dari nilai 1,5 miliar. Saya dengar malah harga aset rumahnya itu mencapai angka 3 miliar. Setahu saya. Rumah si Andri ya?
rumah si Andri itu. Iya. Sedangkan yang kami tahu Anita tuh orang berada sebenarnya. Oke. Gitu. Rumahnya Andri itu di mana? Tahu nggak? Di Bekasi. Bekasi. Bekasi apa sih namanya? Dekat Panji itu. Ya. Rumah Panji yang lebih tahu. Katanya kemarin saya sempat dengar katanya udah ada tulisan dijual. Oh ya? Iya. Benar. Itu kurang tahu deh kita. Oke, nanti kalian siap nggak sama yang tahu di mana? Ya, kasih informasinya. Ya, ada salah satu dari kita yang memang kebetulan rumahnya dekat dengan tersangka Mas Uyar. Jadi Iya. ini kita bisa minta tolong buat. Itu nanti tolong disampaikan ke kita biar kita persiapan gitu ya. Iya. Nanti kita sampaikan ke Iya. jaksa. Karena kan ini nggak bisa mereka bilang kalau mereka punya kapasitas tanggung jawab tapi mereka bilang nggak punya uang kan berarti Kita kan bisa punya bohong. bukti bahwa Iya. mereka, iya. Nah, nanti kita bisa sampaikan kepada jaksa karena nanti kan dalam putusan pidana yang jadi eksekutornya adalah jaksa. Iya. Nah, makanya kita tadi berarti firm ya, Ya. bukan hanya pelaku ini dipidana kalau memang terbukti bersalah, tapi kita juga berharap ya hakim dengan arif dan bijaksana juga mengakomodir kemanfaatan hukum sehingga kalian bisa memulai yang baru. Ya, kehidupan yang baru Bang Martin. Iya. Nah itu untuk kalian. Sekarang yang saya mau tanya nih, apa pesan kalian buat warga negara Indonesia yang sekarang mungkin sedang dihadapkan dengan tawaran-tawaran untuk bekerja di luar negeri? Karena kan ini nggak Karena masih banyak yang bandel pergi nih, Bang. Iya. Karena kan kalau ini sudah menimpa kalian, sebenarnya Betul. kalian juga punya kewajiban moral Iya. untuk memberikan kesaksian supaya yang lain jangan sampai kena. Ya. Nah, apa pesan kalian? Apa jangan-jangan kalian berharap yang lain kena juga? Enggak lah. Jangan sampai. Kalau berharap gitu waktu selamatin ditawarin tukar kepala kita udah mau. Oh, iya. Berarti kalian memang memiliki apa namanya Hati nurani. hati nurani. Iya. Soalnya gue ceritain nih, Bang. Kita waktu itu juga nolongin orang ya. Ya, nolongin orang pulang nih. Tapi tidak sempat sampai viral di podcast. Ya. Pulang, kita urusin tuh ada. Tiba-tiba bulan lalu, pas 2 bulan yang lalu, minta tolong lagi, udah berangkat lagi. Gue cuekin. Apa-apa ngomong aja nih. Kenapa Laki mesti perempuan takut? maksudnya? Ya, biar laki. Ya. Gue cuekin. Bukannya gue gak mau bantu. Kan udah berarti kan udah tambeng banget. Iya. Lu berangkat lagi minta tolong lagi. Udah gue cuekin, gue gak jawab udah semua. Jangan-jangan dia sindikat itu. Biasanya Kalau dia kayak beneran gitu. korban. Nggak mungkin. Om. Nggak mungkin. Masih trauma. Iya. Minta tolong lagi di Berapa negara yang bulan berbeda, kemudian? di negara yang berbeda. Berapa bulan tuh jatuhnya? Berapa bulan akhirnya tuh dia? Nggak sampai 3 bulan tapi udah pulang lagi. Ya bagus lah pulang sendiri, gak usah gue tolong kan. Ini nanti harus kita laporin ke polisi nih. Jangan-jangan dia pelakunya. Karena banyak yang kayak gitu. Masalahnya pas Ngaku korban. pas sebelum dia minta tolong lagi, dia yang menggalakkan soal anti TPPO ini. Oh. Kenapa dia jadi korban lagi sih itu? Nah, ini nggak apa-apa, biar pelajaran aja. Jadi gue udah bilangin sekarang, jangan berangkat. Jadi kalau udah berangkat, kalau akhirnya kita juga nggak milih-milih nolong orang, milih-milih, kita juga bisa lihat siapa yang benar-benar kejebak jadi korban, siapa yang emang lu udah tahu nekat berangkat gitu kan. Iya. Kayak gitu aja, Bang. Itu pesan kalian ya. Ya. Gimana tadi supaya yang lain Jangan tergiur dan harapan kadang mungkin orang tergiur tuh Bang, kalau di satu sisi saya sebagai maksudnya pernah mengalami gitu ya. Kenapa bisa jadi sebodoh itu tertipu? Mungkin karena udah mentok ya. Di sini tuh udah sulit sekali mendapatkan pekerjaannya. Kalau harapan saya pribadi semoga di Indonesia ini lebih banyak lapangan pekerjaan gitu. Kemarin ada janji siapa? Gibran ya? 19 juta lapangan pekerjaan baru akan dibuka, kita tunggu aja. makanya ya kita terpanggil juga untuk memenangkan mereka. Ya. Ya, tapi ya itu di luar itulah. Ini Ya, kasus-kasus ini ya. Tapi mudah-mudahan siapapun yang menang ya, mau nomor 1, mau nomor 2, nomor Nomor 3, 3, amanah. ini harus dipikirin masalah-masalah seperti Dan ini. juga meningkatkan lapangan pekerjaan Betul, supaya betul. orang Indonesia itu tidak perlu diperdagangkan gitu ya. Betul, siapapun presidennya harus concern sama hal ini. Mau Anies Baswedan, mau Prabowo, mau Ganjar, ya buktikan, selesaikan ini. Tapi Pak Jokowi kan sudah membuktikan, serius nih menangani kasus TPPO ini, ya kan? Apa-apa yang kita angkat, semua selesai. Alhamdulillah. Karena memang kemarin dari Serikat Buruh Migran ya, Iya. terus penyidik-penyidik Iya. TPPU juga kan, Iya. terus beberapa tenaga ahli juga memang mengatakan ke kita di sini ya, Ya, emang akar masalahnya satu, lapangan pekerjaan. iya. Selagi- Kita nggak bisa salahin, nggak bisa pungkirin itu. Betul. Nah, cuma bukannya pemerintah nggak bekerja juga, pemerintah juga bekerja, tapi memang ya nggak semudah membalikan telapak tangan gitu. Benar. Nah, cuma memang
selain tadi lapangan pekerjaan, memang kadang-kadang ada juga ketidakcermatan dari para korban. Mereka maunya yang praktis, belum tahu seluk-beluk di luar negeri seperti apa, bagaimana norma hukum di sana, bagaimana budaya di sana, karena tergiur tadi itu ya. Sebenarnya mungkin kalau dia sabar 2-3 bulan bisa dapat kerja juga di Indonesia, tapi karena mungkin ketidaktahuan dia, lalu kebebalan dia, akhirnya kena tipu juga gitu loh, dan diperdagangkan. Segitu Mas Uya. Oke, dan kita lihat saja, mudah-mudahan ya hasil akhirnya nanti, atau mungkin pledoi dari pengacara terdakwa ini, ya jaksa bisa menyikapinya dengan ya nanti rasa keadilan dan lain sebagainya, dan nanti terakhir ada di vonis hakim. Ya, mudah-mudahan itu ada hasil yang memiliki rasa keadilan. Ya, Amin. kita tunggu saja, dan ingat, mari kita berantas tindak pidana perdagangan orang. Harus dimulai dari kita dulu, jangan mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri, apalagi dengan syarat-syarat gampang, tidak ada visa kerja. Kalau mau terpaksa, emang kita mau harus pergi ke luar negeri lewat jalur yang benar. Ya, ada PJTKI dan segala macam, jalurnya benar. Prosesnya juga harus agak panjang, nggak mungkin main berangkat-berangkat aja. Itu udah pasti kalian masuk jebakan Batman deh. Ya, oke? Dan pelaku-pelaku TPPO ini harus disikat habis. Ini buktinya di kasus ini, kita lihat nanti berapa hukuman. Ya, oke, terima kasih banyak Bang Martin. Mantap dengan PSI-nya. Tetap mantap. Ini buktinya kalau udah ngomong soal ngurusin orang, bantuin masalah orang, masalah hukum, kita nggak ada mau ngomongin partai-partai ini harus PAN harus apa. Mau PDIP, mau PSI, mau PKB, mau apa di sini, ayo selamat tujuan yang baik, betul nggak? Betul, setuju. Salam buat Mas Kaisang. Siap. Ya. Siap. Besok main futsal ya? Besok main sama Pak Siap, Kaisang. mantap. Datang dong. Besok saya ada di Dinas Kelampung. Oke, siap. Kerjaan. Oke, terima kasih. Salam buat teman-teman yang lain. Ya, silahkan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caleg lain kasih gocap, kita tetep pilih Uya Kuya. Caleg lain kasih cepek, kita tetep pilih Astrid Kuya. Kita pilih orang